Satu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pandeglang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Yaya Sofia dari SDN Kabayan 1 dan Saya Teti Rahmawati dari SMP Negeri 1 Pandeglang. dan Saya Apipi dari SDN Cadasari 2. selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teti. Bu Yaya apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Yaya, saya mendengar Ibu akan melakukan coaching Betul, Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching. terhadap Pak Apipi ya Bu ya. Betul. Ya, jadi Bu Yaya, saya ingin memastikan bahwa coaching yang nanti akan Ibu jalankan dengan Pak Apipi itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Yang mana Ibu pasti sudah paham ya tentang alur tirta. Kemudian saya juga nanti akan ikut serta dalam coaching yang akan Ibu lakukan dengan Pak Apipi untuk saya mengamati beberapa hal seperti apakah Ibu nanti sudah bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci. Kemudian saya juga ingin melihat bagaimana respon kunci dalam menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi tujuannya nanti saya ada dalam proses coaching Ibu dengan Pak Apipi itu juga untuk memastikan bahwa prinsip coachingnya berjalan. Karena prinsip coaching itu ya Bu, seperti yang Ibu ketahui, kita ketahui bersama harus sesuai dengan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada si kunci tersebut. Sebelumnya saya ingin nanya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap Pak Apipi atau kunci Ibu? Baik, Bu. Pada hari ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengadakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari 3 kompetensi yang tadi, kompetensi mana yang ingin secara spesifik diobservasi oleh Ibu terhadap coaching? Baik, Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan penuh juga saya akan bisa menggunakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci dari coaching. Baik, oke. Jadi Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Yaya dalam proses coaching ini apa? Saya ingin melihat apakah coaching sudah dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian apakah juga coaching sudah memenuhi rencana aksinya yang akan dilakukan ke depannya. Oke, baik Ibu. Mungkin itu saja Bu ya beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebelum proses coaching ini. Semoga pada proses coaching yang nanti akan berjalan itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya juga mohon izin nanti untuk ikut mengamati prosesnya sehingga saya bisa langsung mengobservasi proses coaching tersebut. Baik Bu ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Apipi hari ini? Alhamdulillah baik, semoga Bu ya.
Baik Pak Apipi, tadi Ibu dengar Pak Apipi hari ini ingin mengajak Ibu berbincang. Entah apa ya, Ibu belum tahu apa yang akan Pak Apipi bicarakan. Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit sampai 20 menit ini Ibu punya waktu. Mudah-mudahan kita bisa berbincang tentang apa yang akan disampaikan oleh Pak Apipi. Oh iya Bu, ini ada yang saya mau bicarakan tentang berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, di mana rekan-rekan guru di sekolah saya masih menggunakan metode yang lama, metode konvensional, sehingga proses pembelajaran di sekolah itu terhadap anak itu merasa bosan. Sedangkan kan kita perkembangan zaman semakin maju, banyaknya ilmu teknologi atau IT, sehingga apa baiknya kita guru-guru itu menggunakan metode dengan menggunakan teknologi tersebut, seperti yang sedang marak ini ada krisis, bahkan dengan PPT pun itu sudah cukup baik. Oh gitu, jadi Pak Apipi menginginkan dan mengharapkan agar dalam guru-guru dalam menyampaikan materi itu lebih bervariatif ya. Nah, kira-kira setelah berbincang-bincang hari ini sekitar 15-20 menit ini, apa yang Pak Apipi harapkan? Dengan bincang-bincang ini ada perubahan, di mana guru-guru di sekolah saya tidak menggunakan metode lama lagi, tetapi mereka menggunakan metode yang sekarang lagi marak, sehingga pembelajaran terhadap di sekolah itu menjadi aktif terhadap anak-anak. Dan yang akan digunakan, metode yang saya akan digunakan oleh guru-guru ada metode dengan metode penggunaan krisis yang seperti yang sedang marak itu, atau dengan PPT, atau bisa juga. Jadi tadi Pak Pipi berharap ya ketika guru-guru dalam menyampaikan materi menggunakan metode media yang variatif ya, agar siswa tidak bosan dan tujuan pembelajaran tercapai. Oke. Nah, kalau dalam kondisi yang ideal saat ini kira-kira Pak Apipi ada di level berapa? Sepertinya ada di level 5 deh Bu, karena mengingat kondisi guru-guru di sekolah saya ini masih menggunakan metode ceramah. Gitu. Nah, kira-kira ketika setelah ada peningkatan, Pak Apipi ingin naik ke level berapa? Harapannya sih mencapai level ke-8 Bu. Dengan level 8, ya dengan level 8 lah bisa ditingkatkan Bu. Ya, sudah cukup baik ya untuk di level 8. Baiklah, untuk mencapai level tersebut, kira-kira ide atau rencana Pak Apipi apa ini yang akan diperbuat terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Apipi? Oh iya Bu, dalam pikiran saya akan menggunakan metode mentoring, atau juga dengan metode pendampingan, atau juga dengan metode workshop atau pelatihan. Dan itu pun akan saya bicarakan atau saya konsultasikan dengan kepala sekolah itu. Baik Pak Apipi. Nah, dari kedua cara itu, tadi Pak Apipi menyebutkan mentoring ya, dan juga dengan pelatihan atau diklat, kira-kira mana sih metode di antara dua itu yang lebih efektif, efisien, sehingga harapan Pak Apipi bisa tercapai? Sepertinya dalam kondisi seperti ini yang bisa tercapai adalah dengan metode pendampingan Bu, karena kalau dengan metode pelatihan atau dengan metode workshop kita membutuhkan waktu yang lama serta biaya juga yang cukup banyak Bu. Jadi sepertinya ya dengan metode pendampingan individu. Berarti lebih efektif pendampingan individu ya. Nah, berarti Pak Apipi sudah bisa memilih ya dari dua cara tersebut dalam menyelesaikan masalah Pak Apipi. Nah, kira-kira kapan nih mulainya Pak Apipi akan mengadakan pendampingan kepada rekan-rekan guru? Insya Allah secepatnya Bu, minggu-minggu ini akan saya lakukan. Jadi minggu ini Pak Apipi akan melakukan pendampingan atau mentoring kepada rekan guru.
di dalam pendampingan ini atau metode mentoring ini, adakah rekan guru yang lain yang bisa membantu Pak Apipi? Ada Bu, saya akan meminta bantuan rekan-rekan guru yang sudah bisa atau sudah ahli dalam tim pendampingan, seperti contohnya Ibu Ane, Ibu Paridwan, itu akan saya minta bantuannya Bu. Dan minta dengan seizin Ibu Kepala Sekolah. Jadi Pak Ridwan, Pak Apipi juga bisa minta bantuan Pak Ridwan atau guru-guru yang lain ya, yang mungkin lebih paham tentang IT tersebut ya, betul. Atau bisa membantu agar rekan-rekan guru bisa lebih bervariatif dalam mengajar. Baiklah Pak Apipi, hari ini kita sudah berbincang dari permasalahan Pak Apipi. Mudah-mudahan dari hari ini, dari perbincangan kita hari ini, Pak Apipi bisa lebih meningkatkan lagi meningkatkan pembelajaran ya, terutama di dalam kita bersama-sama meningkatkan mutu sekolah kita. Nah, baiklah Pak Apipi, cukup sampai di sini dulu. Nanti kapan-kapan kita bisa berbincang dengan masalah yang lain. Mudah-mudahan hari ini juga banyak manfaatnya. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Apipi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yaya, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu Teti kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Yaya, alhamdulillah proses coaching dengan Pak Apipi sudah berjalan dengan baik. Saya juga ikut mengamati. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Apipi, karena berdasarkan pengamatan saya, seluruh alur yang harusnya Ibu ikuti itu sudah dijalankan dengan benar. Misalnya alur Tirta itu ya Bu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan respon coaching. Yang saya amati itu juga sangat baik. Tapi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan dari proses coaching yang sudah berjalan? Berdasarkan hasil coaching saya tadi dengan Pak Apipi, yang sudah beberapa indikator yang sudah saya lakukan, yaitu proses coaching tadi itu sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu sesuai juga dengan alur Tirta, yaitu sudah mengetahui tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, kemudian menentukan rencana aksi, serta mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Baik sekali ya Bu ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching? Setelah melakukan proses coaching tadi, ada kompetensi yang ingin sekali lebih saya tingkatkan lagi, yaitu tentang pertanyaan berbobot, supaya nanti kedepannya setiap ada proses coaching, saya bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan dan bisa membantu coaching menemukan solusi dari masalah tersebut. Betul. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama Pak Apipi, kalau boleh tahu? Perasaan saya sangat senang sekali ya Bu. Saya juga sambil banyak belajar dari rekan seperti Pak Apipi. Kemudian saya juga sangat puas bisa menggali dan mengidentifikasi masalah yang bisa disampaikan oleh Pak Apipi. Kemudian Pak Apipi juga bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Baik, terima kasih Bu Yaya atas proses coaching yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, Amin. baik untuk Pak Apipi maupun untuk Bu Yaya khususnya, dan untuk kami semua di sekolah secara umumnya.
Saya tunggu nanti dalam proses coaching yang akan datang bersama rekan yang lain. Terima kasih Bu Yaya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.